Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Sobat YouTube Barbershop Mulia. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih barbershop kita tuh sepi misalnya kan. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi jangan skip dulu videonya. Tetap saksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau bermanfaat, di-share. Ini menurut penilaian saya pribadi atau menurut saya pribadi ya. Jika menurut Sobat YouTube dimanapun Anda berada yang terhormat, berbeda pendapat silakan tulis komen di bawah ya. Ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa barbershop kita itu sepi ya. Yang pertama kita lihat dari segi lokasi. Lokasinya tuh lokasinya udah tepat apa belum gitu misalnya. Jadi kita harus melihat keadaan pasar di sekitar, bukan pasar misalnya pasar ayam, pasar apa ya, yang namanya pasar itu target pelanggan kita misalnya ya, gitu. Misalnya kita lihat ada perumahan, ada kantor, ada sekolahan gitu, ada tempat jajanan, Indomaret gitu. Pokoknya tempatnya itu strategis ya. Ya itu yang salah satu faktornya. Oke, yang kedua, penyebab yang kedua itu dari pelayanan kita kepada pelanggan udah ramah apa belum, keharmonisasiannya dijalin. Jangan ke pelanggan kita cuek, acuh, apalagi sambil emosi, cemberut dan sebagainya ya. Oke, yang ketiga ada di sini soal pelaku usahanya atau kita sebagai karyawan nih, atau kita yang nyukurnya ya. Di sini kita akan bahas mengenai ya itu maksudnya itu ya. Ya, jadi kemampuan di bidang pangkas rambut atau barbershop kita itu belum maksimal, belum menguasai atau iya seperti masih belajar. Jadi itu membuat si pelanggannya kecewa. Oke, yang ketiga, selanjutnya yang keempat yaitu di tata letak atau ruangan ya kita. Tata letaknya rapi, nyaman, bersih. Ya, kalau sebaliknya itu akan membuat si pelanggannya itu kurang nyaman atau nggak betah atau dia nggak mau balik lagi misalnya seperti itu. Yang kelima, mungkin tempatnya masih ngerintis masih ngerintis gitu ya, masih sebulan 2 bulan atau seminggu 2 minggu atau belum lama setahun 2 tahun, atau bisa udah lama juga misalnya tempatnya itu kok sepi aja gitu. Mungkin ada di video kami selanjutnya ya.
makanya jangan lupa subscribe dan loncengnya ditekan biar enggak ketinggalan informasi dari kami. Oke, kita bahas selanjutnya ada di harga misalnya. Jadi penyesuaian harga ini juga sangat penting ya, dimana kalau harganya tidak tepat, berbeda dengan yang lain, tidak sesuai dengan kualitas, itu salah satunya gitu, nggak akan si pelanggannya itu betah atau nggak mau balik lagi misalnya. Tapi kita kalau penempatan harganya, penyesuaian harganya tepat, disamain, atau kalau kita mahal sedikit ya harus sesuai dengan fasilitas dan harga juga, harganya juga gitu, maksudnya kualitas ukurannya juga harus diperhatiin gitu. Nah ya seperti itu. Selanjutnya apa ya, kalau istilah-istilah kita mah misalnya dalam dunia usaha konon katanya ya, ini berbicara tentang mistis-mistisan katanya ya, itu bagi yang percaya atau enggaknya ya, katanya harus nyariat katanya, iya gitu, nyariat, jadi usahanya harus disyariatin katanya gitu. Jadi harus bersedekah, ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, kalau masalah itu bisa diulas nanti secara pribadi. Nah, itu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Oke, yang selanjutnya apa ya? Kebersihan udah ya, masalah di lokasi juga ini, parkirannya kita tuh harus punya parkiran, misalnya tempat terlalu mepet ke jalan atau sebagainya seperti itulah, nggak punya parkiran, jadi orang mau parkirnya tuh mau berhentinya sulit kita tuh ya. Jadi kita harus menyediakan lahan buat parkiran, atau kalian misalnya kalau sewa tempat, pilih yang sewa tempatnya itu ada parkiran yang luas seperti itu. Itu salah satu tunjangan-tunjangan juga. Terus kalau selanjutnya juga di kalau itu plang ya, plang atau bannernya juga harus kelihatan dari dua arah ya, biar orang lewat tahu gitu, oh di sana pangkas rambut, oh di sana barbershop. Oh iya, jadi kalau orang dari jauh pun melihat itu. Nah, kalau itu sesuai keinginan kita ya. Di depannya ada banner, baleho seperti itu ya, yang mencirikan bahwa kita ini barbershop atau pangkas rambut. Ya, itulah ulasan dari saya, menurut saya pribadi. Kita tuh relatif fleksibel. Yang namanya sebuah pendapat itu pasti akan berbeda-beda, karena kita tuh manusia. Dari setiap kepala ke kepala yang lain, pemikiran tuh pasti berbeda ya, tidak akan sama. Jika menurut sobat YouTube ada masukan-masukan, informasi-informasi atau pendapat-pendapat yang berbeda, silakan di like, komen, di share, dan
subscribe, tekan tombol loncengnya ya, biar kita sama-sama berjoin dan informasi dari kami juga tidak ketinggalan ya. Ya itulah masalah kenapa sih pangkas rambut kita atau barbershop kita tuh sepi ya. Ternyata itu bagian-bagian separuh dari bagian ya. Nah, gitu. Di pelayanannya, kualitas cukurannya, di tata letaknya, lokasinya, target pasarnya, seperti itu. Dan harganya juga harus sesuai. Tempat parkirnya yang luas, seperti itu ya. Kalau dilihat dari sekitar sini, ini untuk jalan dan pasar cocok, artinya ini memadai, pasarnya ada, target pelanggannya ada. Untuk kelemahan di sini pangkas rambut mulia sendiri yang ada di Palima, dia minim di parkiran ya, di parkiran, dan fasilitasnya juga masih terbatas ya bro. Oke. Ya, jadi kalau ingin tempatnya rame, segala sesuatunya juga harus dipersiapkan. Jangan lupa bagi kalian warga Serang Banten, terutama khususnya di Palima, kalian silakan mampir, atau sobat YouTube di sini silakan mampir ke barbershop Yulian. Di sini namanya Machine Man. Nanti ini akan dirubah menjadi pangkas rambut atau barbershop mulia ya. Ini Man ini saya dapat operan dari teman ya. Ini tempatnya juga baru. Jadi masih belum rame ya. Doain sobat YouTube semoga tempat ini menjadi tempat impian masyarakat Palima, dan yang selalu diingat-ingat oleh warga Palima ya. Kalau orang mau nyukur, pelanggan mau nyukur, ingatnya barbershop mulia yang ada di Palima ya. Ini cabang Palima. Ini kelihatan dari lawan arah ya, atau dari sebaliknya jalan ya. Ini terlihat dari depan. Ini sekitarnya, di sini ada masjid, musola. Nah, ini jalurnya jalur Pensiomas. Dan arah ke sana tuh jalan arah ke Serang, ke Cipacok, ya, ke Serang Kota, Banten Lama dan sebagainya ya. Serang Kota ya, Banten. Oke, kita akan nyebrang dulu. Ya, mudah-mudahan dari konten ini bisa bermanfaat ya, sehingga menjadi evaluasi bagi kita, menjadi referensi lah sebelum membuka pangkas rambut. Jadi apa yang harus dipelajari ya.
merombak menjadi barbershop ya. Walaupun tempatnya minim atau standar atau juga terbatas ya ruangannya ya, akan berusaha mencoba jadikan barbershop. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.